Di saat lo lagi keras-kerasnya berjuang buat jadi versi terbaik dari diri lo malah ngerasa makin sendirian. Lo mulai rajin baca, mulai ngatur keuangan, mulai beresin kebiasaan-kebiasaan toksik, mulai healing luka batin lo yang dulu berantakan banget. Lo merasa lagi jalan ke arah yang benar. Tapi anehnya, efek samping dari semua kebaikan ini adalah circle pertemanan lo yang tiba-tiba mengecil drastis. Orang-orang yang dulunya deket banget, tempat lo nongkrong tiap hari, tiba-tiba kerasa jauh. Obrolan jadi nggak nyambung. Candaan mereka yang dulu bikin lo ngakak, sekarang rasanya hampa atau bahkan bikin lo mikir, kok gini amat ya obrolannya? Lo diajak nongkrong, lo ngerasa buang-buang waktu. Lo cerita soal target hidup lo, mereka malah nyinyir atau ngasih respons yang dingin. Akhirnya, lo milih mundur. Lo milih di kamar ngurusin hidup lo sendiri. Tapi di satu titik, lo duduk diam dan ngebatin. Gila, sepi banget ya ternyata. Validasi emosi, membongkar ilusi glow up. Kalau lo lagi ada di fase ini, gue mau lo dengerin baik-baik. Lo nggak gila dan lo nggak sendirian. Banyak orang ngejual konsep self-improvement atau naik level itu kayak jalan tol yang isinya coba kebahagiaan, duit banyak, muka glowing, dan hidup yang tiba-tiba sempurna. Mereka jarang banget ngomongin fase berdarah-darahnya. Fase di mana lo harus ngelewatin malam-malam panjang sendirian, ngerasa disalahpahami sama orang terdekat, disindir sombong, atau bahkan dijauhin sama keluarga sendiri. Kadang pikiran lo mulai main-main, lo mulai ragu dan nyalahin diri sendiri. Apa gue yang salah ya? Apa gue terlalu kaku? Apa bener gue sekarang jadi orang yang sombong karena nggak mau lagi nongkrong sampai pagi? Jawabannya, bukan. Lo nggak sombong, lo cuma lagi berubah. Dan jujur aja, kesepian ini bukan kutukan. Kesepian ini adalah harga atau semacam pajak yang emang harus dan wajib lo bayar ketika lo memutuskan buat naik kelas. Lo nggak bisa bawa barang bawaan seberat 100 kilo kalau lo mau terbang pakai balon udara kan? Ada beban-beban yang harus dilepas. Dan kadang beban itu wujudnya adalah orang-orang di sekitar kita. Sudut pandang psikologi. Kenapa sih orang-orang lama ini seolah rontok dengan sendirinya? Sekarang, kita tarik ke sisi vibrasi dan energi. Kayak yang sering kita bahas di channel ini, rezeki, jodoh, dan peluang itu bukan cuma soal kerja keras fisik, tapi soal seberapa selaras frekuensi lo. Ibaratnya gini, manusia itu kayak stasiun radio. Dulu lo dan teman-teman lo ada di gelombang FM 90. Kalian nyambung, suaranya jernih, asik aja bawaannya. Tapi begitu lo mulai meresin luka batin lo mulai belajar ikhlas, lo mulai punya tujuan hidup yang jelas. Otomatis frekuensi lo naik, lo pindah ke FM 100. Sementara itu, teman-teman lo masih stay di FM 90. Logikanya, sampai kapanpun kalian paksain buat ngobrol bareng, suaranya bakal kresek-kresek, nggak akan dapat sinyalnya, nggak nyambung. Fase the void atau ruang tunggu ini emang nggak enak. Banyak orang yang gagal di titik ini. Mereka nggak kuat nahan sepi, akhirnya mereka nurunin standar lagi, nurunin frekuensi lagi dan balik nongkrong sama circle toksiknya, cuma biar dapat validasi dan nggak ngerasa sendirian. Dan tebak apa yang terjadi? Hidup mereka seret lagi. Rezekinya mandek lagi. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya bertahan di fase kesepian ini tanpa jadi depresi. Kita bakal bahas apa aja yang harus lo lakuin di ruang tunggu ini, gimana cara ngelola batin lo biar vibrasi lo makin kuat, dan gimana caranya narik circle baru yang bisa bikin hidup dan rezeki lo jauh lebih ngalir secara natural. Buat lo yang lagi ada di fase sepi ini, yang ngerasa stuck, capek dan ragu buat ngelanjutin proses glow up lo dari dalam, pastikan lo tonton obrolan kita hari ini sampai habis. Karena bisa jadi, video ini adalah jawaban dan titik balik yang lagi lo cari selama ini. Sebelum kita bedah bareng-bareng materinya, gue cuma mau ngingetin satu hal yang selalu jadi pegangan kita. Seperti kata-kata khas dalam Kamus Bumi, pertumbuhan itu selalu menuntut ruang. Kalau lo nggak berani ngelepas daun yang udah kering, lo nggak akan pernah ngasih kesempatan buat tunas yang baru buat tumbuh. Jadi, nikmati proses gugurnya. Dan buat lo yang ngerasa obrolan kita hari ini relate banget, atau mungkin lo kepikiran satu temen yang lagi diam-diam berjuang sendirian di fase sepi ini, jangan pelit buat berbagi kesadaran. Share video ini ke mereka, ke grup WA, atau kemana aja yang lo rasa butuh dengerin ini.
klik subscribe dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan obrolan kita selanjutnya. Nggak usah mikir panjang, anggap aja klik subscribe dan share dari lo ini sebagai amal jariah buat di akhirat nanti. Kita nggak pernah tahu kan, mungkin satu video yang lo bagikan hari ini bisa jadi penyelamat buat mental orang lain yang lagi ancur-ancurnya. Dan ketika lo bantu ngebuka jalan terang buat orang lain, percaya deh, semesta bakal ngebukain jalan rezeki yang jauh lebih lebar buat hidup lo sendiri. Udah di-subscribe? Udah di-share? Mantap! Siapin kopi atau teh lo, kosongkan pikiran, dan mari kita mulai pembahasannya. Dalam hukum semesta, ada yang namanya hukum ruang kosong atau the law of vacuum. Intinya gini, semesta itu nggak suka sama sesuatu yang kepenuhan. Dan semesta selalu berusaha mengisi ruang yang kosong. Gini logikanya, bayangin hidup lo itu sebuah gelas. Selama bertahun-tahun, gelas itu diisi sama air keruh. Air keruh ini adalah kebiasaan buruk lo, drama pertemanan yang gak penting, obrolan yang isinya cuma ngeluh, ngomongin orang, atau ketakutan-ketakutan lo soal uang. Sekarang, lo sadar dan pengen minum air putih yang jernih, alias hidup yang lebih tenang dan rezeki yang lancar. Pertanyaannya, di mana caranya semesta nuangin air jernih kalau gelas lo masih penuh sama air keruh? Gak bisa bro, tumpah yang ada. Satu-satunya cara adalah semesta harus numpahin air keruh itu dulu. Proses numpahin inilah yang lo rasain sebagai kehilangan. Kehilangan teman tongkrongan, kehilangan circle, kehilangan approval dari orang lain. Gelas lo sekarang kosong melompong. Hukum semesta yang kedua yang lagi bekerja keras di hidup lo sekarang adalah hukum getaran atau the law of vibration. Ketika lo memperbaiki diri, lo mulai belajar ikhlas, lo mulai bersyukur, lo berhenti playing victim, lo mulai fokus kerja keras dan cerdas, getaran emosi lo itu naik drastis. Dari getaran takut, marah dan putus asa, naik ke getaran penerimaan, kedamaian dan keyakinan. Nah, rezeki yang berkah, peluang bisnis yang bagus dan orang-orang yang tulus, itu semua ada di frekuensi getaran yang tinggi. Tapi apa efek sampingnya? Getaran lo sekarang bakal otomatis menolak hal-hal yang frekuensinya rendah. Ini sistem filter otomatis dari semesta. Lo nggak usah repot-repot milih teman. Energi lo yang bakal nyeleksi sendiri. Makanya, teman yang cuma datang pas butuh doang, bakal tiba-tiba ngilang. Orang yang suka nguras emosi lo bakal pelan-pelan menjauh karena mereka udah nggak ngerasa nyaman dekat sama getaran lo yang sekarang. Jadi kalau lo sekarang lagi sendirian, jangan ngerasa diri lo itu pecundang yang dijauhin. Justru sebaliknya, lo lagi diproteksi. Semesta lagi ngasih jeda biar energi lo nggak bocor terus-terusan buat ngeladenin hal-hal yang nggak bawa lo kemana-mana. Sekarang kita bahas manfaat konkretnya. Apa sih untungnya ngelewatin masa-masa sepi ini? Bukannya relasi itu penting buat rezeki. Relasi emang penting, tapi relasi yang tepat. Manfaat pertama dari fase kesepian ini adalah lo mengalami detox energi. Coba lo ingat-ingat pas zaman lo masih nempel sama circle lo yang lama. Berapa banyak energi lo yang habis cuma buat pura-pura ketawa sama jokes yang sebenarnya nggak lucu? Berapa banyak waktu lo yang kebuang buat dengerin teman lo curhat ngeluhin bosnya, padahal dia sendiri nggak mau resign? Berapa banyak duit lo yang kepake buat nongkrong dan beli barang X cuma biar diakuin? Itu semua adalah kebocoran energi. Dan energi itu adalah bahan bakar lo buat narik rezeki. Pas lo lagi sendirian di fase glow up ini, kebocoran itu mampet. Energi lo utuh. Lo bawaannya lebih gampang fokus. Lo bangun pagi nggak ada chat drama dari siapa-siapa. Otak lo lebih jernih buat mikirin strategi kerjaan, bikin konten, atau ngembangin skill baru. Rezeki lo mulai lancar bukan karena lo tiba-tiba punya kekuatan super, tapi karena energi yang biasanya kebuang sia-sia, sekarang 100% lo investasikan buat ngebangun diri lo sendiri. Manfaat kedua, dan ini yang paling mahal menurut gue, lo akhirnya bisa kerja dan ngejar rezeki tanpa pakai topeng. Orang yang takut sendirian, biasanya hidupnya disetir sama ekspektasi orang lain. Mereka ngejar profesi tertentu biar kelihatan keren di mata temannya. Mereka beli sesuatu biar dipuji. Semuanya serba nyari validasi dari luar. Tapi ketika lo udah terbiasa sepi, lo udah ngelewatin rasa takut sendirian, lo akan sampai di titik bodo amat. Lo udah nggak peduli lagi penilaian orang, karena toh orang-orangnya juga udah pada nggak ada. Di titik nol inilah, inti diri lo yang asli keluar. Lo mulai nanya ke diri lo sendiri, sebenarnya gue tuh sukanya apa sih? Passion gue apa? Gue mau ngejalanin bisnis yang kayak gimana? Dan anehnya,
Di saat lo mulai ngerjain sesuatu murni dari hati lo sendiri, tanpa mikirin omongan orang, disitulah vibrasi hati lo paling tulus. Rezeki yang datang bukan lagi rezeki yang dipaksain hasil ngoyo, tapi rezeki yang ngalir secara natural. Lo jadi magnet. Orang-orang baru yang satu frekuensi sama lo bakal pelan-pelan berdatangan. Entah itu partner bisnis yang jujur, klien yang gak bawel, atau teman hidup yang beneran ngertiin lo. Mereka datang bukan untuk ngisi kesepian lo, tapi datang untuk berjalan bareng sama lo yang sudah utuh. Beri jeda sekitar 3 detik, biarkan musik background mengayun pelan. Jadi buat lo yang sekarang lagi rebahan di kamar sendirian, ngerasa asing sama dunia lo sendiri, tenang, tarik nafas panjang. Lo nggak dihukum, lo lagi diistirahatkan dari orang-orang yang salah dan dipersiapkan untuk hal-hal besar yang udah ada di depan mata. Nikmati ruang kosongnya. Fokus aja terus benerin yang ada di dalam diri lo. Sisanya, biarin semesta yang atur jalannya. Mekanisme vibrasi. Kenapa sepi bikin magnet rezeki nyala? Sekarang, mari kita bedah mekanismenya. Gimana ceritanya orang yang lagi nyepi, ngurangin nongkrong dan fokus ke diri sendiri, tiba-tiba rezekinya malah ditarik datang? Kok bisa kesepian itu nyalain magnet rezeki lo? Gini bro, mari kita ngomong realita. Rezeki itu, entah bentuknya duit, project, tawaran kerja, atau klien baru, itu datang dari mana? Dari manusia lain kan? Dan manusia itu makhluk yang sangat sensitif sama energi atau vibrasi orang lain. Pas lo masih sibuk di circle lama lo yang penuh drama, pikiran lo itu selalu reaktif. Lo sibuk ngurusin omongan orang, sibuk ngeladenin gengsi atau panik ngikutin gaya hidup orang lain. Vibrasi yang lo pancarkan tanpa lo sadar adalah vibrasi kecemasan atau keputusasaan, anxiety atau desperation. Lo butuh diakuin, lo butuh duit cepet buat nutupin gaya hidup lo. Di dunia profesional atau bisnis, orang tuh bisa nyium bau desperate. Klien, bos, atau calon partner bisnis bisa ngerasain kalau lo kerja cuma buat ngejar duitnya doang, atau lagi panik butuh pengakuan. Vibrasi desperate ini bikin rezeki menjauh, energi repulsif. Nolak. Di awal emang sakit, tapi lama-lama batin lo mulai tenang. Lo berhenti nyerap ketakutan dan drama dari orang lain. Pikiran lo yang tadinya berisik sekarang jadi hening. Di keheningan inilah, lo berubah dari mode reaktif, bereaksi ke masalah orang, jadi mode kreatif, nyiptain solusi ngikutin kepala dingin. Lo mulai fokus ngasah skill, bikin karya yang benar-benar bagus, atau nyusun strategi kerjaan dengan kepala dingin. Dan ini kuncinya. Orang yang fokus bikin karya atau solusi dengan kepala dingin, vibrasinya otomatis berubah jadi vibrasi ketenangan dan kelimpahan, abundance. Realita tarik-menarik di dunia nyata. Ingat, ini bukan klinik yang nyuruh lo semedi di gua terus tiba-tiba hujan duit ya. Jangan halu, kita nggak lagi bahas overclaim kayak gitu. Kita bahas hukum sebab akibat yang nyata. Saat batin lo selaras dan tenang karena lo udah berdamai dengan kesepian, cara lo ngomong sama klien itu beda, cara lo ngerjain project itu beda. Lo nggak ngoyo, lo nggak terkesan mengemis peluang. Lo nawarin value dengan rasa percaya diri yang matang. Lo nggak lagi ngejar-ngejar rejeki sampai ngos-ngosan, tapi rejeki itu yang lihat lo sebagai tempat berlabuh yang paling pas. Karena apa? Karena wadah energi lo udah bersih, gelas lo udah jernih. Jadi, kalau sekarang lo lagi ngerasa sepi, nggak ada yang chat, nggak ada yang ngajak jalan, syukurin aja dulu. Semesta lagi ngasih lo waktu eksklusif tanpa gangguan. Semesta lagi ngomong, nih, gue kasih waktu sepi, lo perbaiki diri lo asah skill lo, biar entar pas rezeki gedenya datang, mental dan kapasitas lo udah kuat nampungnya. Pada akhirnya, gue cuma mau bilang, jangan pernah takut kehilangan orang-orang yang emang gak ditakdirkan buat ikut di chapter baru kehidupan lo. Harga dari sebuah kedamaian batin dan kelimpahan rezeki kadang dibayar dengan lingkaran pertemanan yang mengecil, dan itu sangat sepadan. Lebih baik lo punya sedikit teman, atau bahkan berjuang sendirian dulu buat sementara waktu, tapi batin lo tenang dan rezeki lo berkah, daripada lo dikelilingi banyak orang palsu tapi hidup lo jalan di tempat dan hati lo selalu gelisah. Tetap jalan, tetap fokus ke dalam diri. Bertahanlah di keheningan itu sampai vibrasi lo cukup kuat untuk menarik semua hal baik yang selama ini udah jadi hak lo. Kalau lo mutusin buat bener-bener level up, ada beberapa fakta keras dari hukum semesta yang mau nggak mau harus lo hadapin. Fakta yang jarang diomongin sama motivator. Fakta pertama, sebelum ada kebangkitan, pasti ada kehancuran.
Banyak yang ngira proses memperbaiki diri itu mulus kayak jalan tol. Kenyataannya, enggak. Semesta itu kerjanya kayak kontraktor yang lagi mau renovasi rumah. Kalau lu mau bangun rumah tingkat 3 yang mewah, lu nggak bisa cuma ngecat ulang gubuk reot yang lama. Lu harus hancurin dulu pondasinya. Lu harus robohin tembok lamanya. Dan proses penghancuran ini berisik, kotor, dan gak nyaman banget. Di dunia nyata, kehancuran ini wujudnya macam-macam. Tiba-tiba bisnis lo yang lama mandek. Tiba-tiba lo dipecat dari kerjaan yang toksik. Hubungan asmara lo yang bertahun-tahun tiba-tiba kandas gitu aja. Di momen itu, lo pasti mikir, gila, gue lagi nyoba jadi orang baik, rajin ibadah, benerin mindset. Kok cobaan gue malah makin hancur-hancuran gini? Padahal itu bukan cobaan yang niatnya ngejatuhin lo. Semesta lagi ngerobohin struktur hidup lo yang lama. Karena struktur itu udah nggak kuat buat nahan rezeki dan tanggung jawab besar yang bakal lo terima di level berikutnya. Jadi kalau hidup lo sekarang lagi terasa berantakan, padahal lo lagi berusaha benerin diri, congratulations, lo lagi direnovasi, bertahanlah. Fakta kedua, kehadiran lo akan men-trigger luka batin orang lain. Pernah nggak lo ngerasa pas lo mulai rajin, mulai ninggalin kebiasaan buruk, mulai punya target hidup, tiba-tiba ada aja temen atau keluarga yang nyinyir. Halah, sok suci lo sekarang. Wah, udah beda ya sekarang, udah sombong. Secara psikologi dan vibrasi, ini wajar banget. Ketika lo bersinar, lo tanpa sadar menjadi cermin buat orang-orang di sekitar lo. Cahaya lo itu mantul dan ngebikin mereka ngeliat kegagalan, rasa malas, dan ketakutan mereka sendiri. Mereka nyerang lo bukan karena lo jahat atau sombong. Mereka nyerang lo karena keberadaan lo bikin ego mereka nggak nyaman. Melihat lo berani berubah, bikin mereka sadar kalau selama ini mereka cuma jalan di tempat. Daripada repot-repot ikut berubah yang butuh effort berdarah-darah, otak mereka milih jalan pintas, ngejatuhin lo biar lo balik lagi ke level mereka, biar mereka nggak ngerasa tertinggal. Jadi, kalau ada yang tiba-tiba sinis sama perubahan positif lo nggak usah baper, apalagi sampai minta maaf dan nurunin standar hidup lo lagi. Kasih senyum aja, sadari bahwa nyinyiran mereka itu tentang diri mereka sendiri, bukan tentang lo. Fakta ketiga, dan ini yang sering bikin orang berguguran di tengah jalan. Semesta punya jeda waktu atau time buffer. Gue mau jujur banget di sini. Jangan kemakan omongan manis yang bilang kalau lo mikir positif hari ini, besok tiba-tiba ada koper duit jatuh dari langit. Nggak gitu cara kerjanya, bro. Realita nggak sehalu itu. Ada jeda waktu antara perubahan di dalam batin lo dengan wujud fisiknya di dunia nyata. Kenapa? Karena materi di dunia fisik ini padat. Butuh waktu buat realita di sekitar lo menyesuaikan dengan frekuensi lo yang baru. Ibaratnya lo lagi nyetir kapal pesiar yang gede banget. Terus lo muter setir ke kanan. Kapalnya nggak bakal langsung belok detik itu juga kan? Ada jeda. Kapalnya bakal melaju lurus dulu sebentar karena ada dorongan arus lama. Baru pelan-pelan dia nikung sesuai arah setir lo. Hidup lo juga gitu. Hari ini lo udah ikhlas, lo udah kerja keras, lo udah ngatur vibrasi, tapi kok besoknya rezeki masih seret? Kok bulan depan masih ditolak klien? Itu arus lama lo masih sisa dikit. Jangan buru-buru putar balik kemudi dan nyerah. Banyak orang gagal di fase jeda waktu ini. Baru nyoba benerin diri sebulan, gak ada hasil nyata, langsung ngeluh, teori vibrasi omong kosong, lalu balik lagi ke kebiasaan toksik lo. Sayang banget, padahal belokannya udah dekat. Tugas lo di fase ini cuma satu, konsisten sampai realita fisiknya ngejar vibrasi batin lo. Fakta terakhir, fakta keempat. Nanti pas lo bener-bener udah ada di level yang baru, pas rezeki lo udah stabil, circle lo udah sehat, dan batin lo udah selaras, lo akan nyadar satu hal yang aneh. Rasanya biasa aja. Serius, orang sering berkhayal kalau sukses atau kaya atau naik level itu rasanya bakal dapat adrenalin yang meledak-ledak, ketawa tiap hari, atau euforia tiada henti. Kenyataannya, ketika getaran lu bener-bener udah tinggi dan selaras dengan kelimpahan semesta, perasaannya bukanlah euforia, perasaannya adalah kedamaian. Lu jadi jarang kaget, dapat duit gede, lu bersyukur dengan tenang, nggak foya-foya norak. Kehilangan proyek, lu juga tenang, nggak drama nangis guling-guling, karena lu tahu semesta lagi nyiapin ganti yang lebih baik. Lu bener-bener berpijak kuat di bumi, nggak terbang kalau dipuji, nggak tumbang kalau dicaci. Itulah tanda paling nyata kalau lu udah berhasil melewati ruang tunggu sepian tadi. Lu udah jadi master atas diri lu sendiri.
Perjalanan level up itu emang sunyi bro, penuh bongkar pasang, penuh sindiran, dan butuh kesabaran ekstra buat nunggu time buffer semesta bekerja. Tapi percayalah, pemandangan dari atas sana sangat layak untuk diperjuangkan. Setelah lo ngelewatin badai kesempian, renovasi hidup, dan jeda waktu yang ngebosenin tadi, apa sih hadiah utamanya? Sisi positif apa yang bakal lo rasain dari energi baru lo ini? Yang pertama dan paling kerasa adalah lo punya magnetisme yang natural. Dulu, pas energi lo masih berantakan, lo ngerasa harus ngejar semuanya. Lo ngejar duit sampai kurang tidur, lo ngejar pengakuan temen, lo ngejar klien sampai jatuhin harga diri. Semua rasanya butuh tenaga ekstra. Ibarat dorong mobil mogok di tanjakan. Capek banget bro. Tapi, ketika energi di dalam batin lo udah tertata rapi, udah damai dan vibrasi lo naik, dinamikanya kebalik. Lo berhenti ngejar dan lo mulai menarik. Ini bukan sulap, ini soal gimana cara lo ngebawa diri. Orang dengan energi yang tenang itu punya wibawa yang beda. Pas lo meeting, pas lo jualan, atau pas lo bikin karya, orang bisa ngerasain kejujuran dan rasa percaya diri lo yang gak dibuat-buat. Klien jadi lebih percaya ngasih proyek gede ke lo. Peluang kerjasama tiba-tiba datang dari orang yang gak lo duga. Mereka datang bukan karena lo jago ngombal atau manipulasi, tapi karena energi ketenangan lo bikin mereka ngerasa aman berbisnis dan berteman sama lo. Otomatis, tanpa lo harus capek-capek ngemis perhatian, rezeki dan peluang yang berkualitas nyamperin lo dengan sendirinya. Sisi positif yang kedua adalah radar intuisi lo jadi tajam banget. Pas pikiran lo masih penuh sama drama tongkrongan lama atau rasa takut soal masa depan, kepala lo tuh berisik. Lo jadi susah ngebedain mana peluang beneran, mana yang cuma tipu-tipu. Tapi begitu ruang energi lo udah bersih, intuisi lo nyala. Lo kayak punya filter otomatis atau radar anti banteng. Misalnya gini, lo ketemu partner bisnis baru. Di atas kertas semuanya bagus, omongannya manis, tapi karena energi lo sekarang udah peka, lo tiba-tiba ngerasa ada yang gak beres di perut lo. Ada perasaan ganjal yang susah dijelasin pakai kata-kata. Akhirnya lo mutusin buat nolak tawaran itu. Dan bener aja, beberapa bulan kemudian, lo dengar kabar kalau orang itu bermasalah. Ini keuntungan dari energi yang jernih. Lo bisa baca niat orang dari gerak-geriknya, dari nada bicaranya, bahkan dari tatapan matanya. Lo bisa ngehindarin kerugian finansial, ngehindarin hubungan toksik, dan ngehindarin masalah-masalah yang gak perlu jauh sebelum masalah itu beneran kejadian. Ini benar-benar life hack yang gak bisa dibeli pakai uang. Sisi positif ketiga adalah resiliensi alias daya lenting lo. Gue selalu bilang di channel ini, jangan ngarep kalau vibrasi lo tinggi, terus lo gak bakal pernah kena masalah lagi. Itu bohongan. Yang namanya hidup pasti ada aja jatuhnya. Bisnis sepi, gagal launching karya, atau ada rencana yang meleset, itu hal yang lumrah banget. Bedanya adalah, orang dengan energi yang udah positif dan stabil, jatuhnya tuh gak lama. Dulu mungkin kalau lo gagal atau ditolak, lo butuh waktu berbulan-bulan buat move on. Lo nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan, energi lo bocor kemana-mana buat ngeluh. Tapi sekarang, beda cerita. Pas lo jatuh, lo tetap ngerasa sakit, ya wajar, kita manusia. Tapi lo cuma butuh waktu sebentar buat ngerasain kecewa. Besoknya, pikiran lo langsung switch ke mode solusi. Oke, ini gagal. Terus langkah selanjutnya apa? Apa yang bisa gue perbaiki? Karena energi batin lo nggak lagi disedot buat nyalahin keadaan atau ngeluh, lo punya cadangan tenaga yang full buat langsung bangkit dan ngatur strategi baru. Kecepatan recovery inilah yang bikin lo bakal jauh ninggalin kompetitor atau masa lalu lo. Jadi kalau dirangkum, energi baru yang lo dapat setelah ngelewatin fase kesempian ini adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan. Lo jadi magnet peluang, lo punya radar pelindung yang tajam, dan lo punya mental baja yang susah dipatahin. Semua penderitaan dan sepi yang lo rasain di awal kebayar lunas sama ketenangan dan kelancaran hidup yang lo nikmatin sekarang. Tadi kita ngomongin hukum semesta, hukum getaran, psikologi. Tapi lo sadar gak sih, semua yang kita bahas ini sebenarnya bukan ilmu baru. Rumusnya udah dikasih dari ribuan tahun lalu sama si pemilik semesta itu sendiri. Buat lo yang muslim, coba deh lo renungin obrolan kita hari ini dan lo sambungin sama surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayatnya bilang gini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Merinding gak lo dengernya? Ayat ini tuh validasi telak soal hukum vibrasi yang kita bahas tadi.
Tuhan dengan jelas ngasih aturan main. Lo mau rezeki lo berubah, lo mau nasib keuangan lo berubah, lo mau dapat circle pertemanan yang kualitasnya jauh lebih baik. Jangan minta dari luar dulu, jangan maksa ngerubah keadaan luarnya, tapi ubah dulu apa yang ada di dalam diri lo. Ubah pola pikir lo, beresin luka batin lo, stop kebiasaan toksik lo. Begitu energi di dalam diri lo berubah jadi positif, otomatis Tuhan yang bakal ngerubah nasib dan realita di luar diri lo. Ini fair banget. Nggak ada ceritanya rezeki jatuh dari langit buat orang yang dalamnya masih berantakan. Terus, gimana dengan rasa sepi, rasa hancur, dan rasa kehilangan teman yang lagi lo alamin sekarang? Lo benci kan rasanya sendirian di kamar malam-malam? Lo sedih kan pas dijauhin temen nongkrong? Wajar, lo manusia. Tapi coba lo buka surah Al-Baqarah ayat 216. Di situ dijawab tuntas. Tuhan bilang, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jelek banget kan? Selama ini lo ngerasa circle pertemanan lo yang lama itu asik, lo suka nongkrong sama mereka. Tapi lo nggak tahu kalau di mata Tuhan, circle itu perlahan-lahan lagi ngancurin masa depan lo. Mereka ngejauhin lo dari potensi terbaik lo. Makanya Tuhan nyelamatin lo dengan cara misahin lo dari mereka. Dibikinlah lo ngerasa sepi. Lo benci kesepian itu. Padahal di balik kesepian itu, Tuhan lagi ngasih ruang aman biar lo bisa fokus ngebangun diri lo tanpa gangguan. Tuhan Maha tahu kalau mental lo itu lebih mahal dari sekedar validasi teman tongkrongan. Dan buat lo yang lagi ngelewatin time buffer atau jeda waktu, yang udah usaha keras, udah nahan sepi, udah banyak doa, tapi ngerasa kok rezekinya belum datang-datang juga. Pegang janji dari surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Diulang sampai 2 kali lo di situ. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fase ngerombak diri ini emang sulit, rasanya berat. Tapi janji Tuhan itu pasti bro. Nggak ada istilah overclaim kalau sama Tuhan. Kalau lo sabar ngelewatin fase sepi ini, tetap ikhtiar jalanin kerjaan lo dengan bener, dan nggak nyerah di tengah jalan, kemudahan berupa rezeki yang ngalir, peluang baru, dan kedamaian hati itu pasti bakal lo dapat. Tinggal masalah waktu aja. Terus perbaiki diri, jaga vibrasi batin lo tetap tenang, dan biarin sang pemilik semesta yang ngurusin sisanya. Gue rasa obrolan kita kali ini cukup dalam. Semoga ada pelajaran yang bisa lo ambil dan langsung lo praktekin. Sekali lagi, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman lo. Anggap aja itu amal jariah simple dari lo hari ini buat ngebantu nyebarin vibrasi positif ke lebih banyak orang. Gue pamit undur diri, tetap waras, tetap jalan ke depan, dan sampai jumpa di ruang tunggu kesuksesan lo berikutnya. See ya!